puncak dari pokok-pokok ini, hari ini tadi pagi kita sudah diskusikan berkaitan dengan pokok-pokok yang kita akan bicarakan ini. Apa saja bidang tugas seorang pastor, apa tuntutan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pastor dalam melaksanakan tugas. Dan yang ketiga, fakta sampai saat ini bahwa imam dalam gereja Katolik itu tidak boleh menikah. Pasti orang banyak bertanya, kenapakah? Alasan paling mendasar itu apakah? Nah, saya akan menyampaikan tidak sesuai dengan nomor-nomor diskusi kita, tetapi akan disampaikan secara umum sebagai pegangan untuk kita. Nah, kita melihat style seorang imam, style seorang pastor. Setelah ditabiskan, seseorang itu masuk barisan klerus. Ya, klerus berarti kelompok yang semacam di pemerintahan namanya petinggi, pejabat gereja, kaum klerus. Dan sebagai klerus, dia akan siap untuk ditempatkan di mana saja. Pastor imam itu di gereja Katolik dia berada di dua wilayah. Wilayah yang pertama pemimpin. Ya. Di satu sisi tanda kutip dia itu tuan, pemimpin. Tetapi wilayah yang lain dia itu pelayan. Dan sebagai pelayan dia itu hamba. Maka pemimpin dan pelayan, tuan dan hamba itu saling melekat. Kesimpulannya, imam itu pemimpin yang melayani. Atau pelayan yang memimpin. Lihat di sini ada semacam, saya pakai istilah contradictio in terminis, ya, dan contradictio in actu. Maksudnya begini, pemimpin, ya bos lah, masa bos melayani? Ini contradictio in terminis, ya. Pelayan yang memimpin, ya, ini kontradiksi in terminis dan in actu. Mari kita melangkah terus. Setelah kehabisan seseorang itu dituntut tampil dengan 3 peran, ya. Imam di gereja Katolik itu tampil dengan 3 peran. Peran yang pertama tadi diskusi, diakon berdua sudah menyebutnya, imam itu petugas kultus. Di seorang pastor dalam gereja Katolik itu dia imam, dan imam itu petugas kultus. Tapi dia juga nabi. Nabi itu penjaga gawang moral, non partisan, dan dia sebagai nabi hanya berpihak pada nilai moral dan nilai Injil. Dan yang ketiga, setelah imam, nabi, dia itu raja, dia itu leader, dia itu manajer, punya kemampuan leadership, dan dia memiliki kapasitas manajerial. Dengan kata lain, pastor adalah imam, nabi, raja yang memimpin. Ya, 3 itu, imam, nabi, raja yang memimpin. Tetapi juga dia imam, nabi, dan raja yang melayani. Yang tadi kontradiksi in terminis itu. Ya.
Pemahaman ini punya konsekuensi sangat besar bagi seorang pastor imam Katolik. Posisi pastor saya tulis all round. All round artinya kadang dia berada di depan. Di depan untuk apa? Untuk memberikan contoh. Berdiri depan dan engkau menjadi contoh. Jadi figur teladan. Tapi kadang pastor itu berada di tengah-tengah umat. Ya, di tengah umat. Untuk apa? Dia di tengah umat untuk memelihara dan menguatkan. Ya, dia memberikan support, dia memberikan dukungan. Dia ada di tengah-tengah kawanan itu. Tetapi jangan lupa, pastor imam itu juga kadang berada di belakang umat untuk memonitor, mengawasi dari belakang dan memberikan dorongan, menjaga dan mendorong. Itu tergantung situasi. Kadang dia di depan, kadang dia di tengah, kadang dia ada di belakang. Posisi all round. Lanjut. Di belakang juga beri semangat. Ayo. Ya, di belakang. Posisi all round ini punya sebuah tuntutan akademis. Ya. Kamu sekarang dihitung dari tingkat 1 sampai sekarang sudah berapa tahun pembinaan pendidikan mulai dari sejak masuk sampai sekarang ini, kira-kira berapa tahun? Dari awal seminari. Ya, dari seminari kelas 1. Saya 12 tahun. sampai 5, 9, 11, 13, 14. Nah, tergantung masuknya kapan. Ada yang 12, ada yang 14. Bayangkan, seorang pastor dididik selama 12-14 tahun. Jenjang pendidikan harus jebolan perguruan tinggi. Harus, tidak bisa tidak. Bukan hasil kursus. Kamu jadi pastor kan? Oh ya sudah, mari kau pergi di tempat di mana ada kursus 6 bulan, khusus tentang membaca kitab suci, lalu tafsir dan latihan elokuensia. Mahir berbicara yang usia masa. Cuk, kau ditabiskan jadi imam. Hei, 14 tahun. 14 tahun dan 12 tahun itu bukan gampang, ya. Bidang khusus yang di dalamnya adalah filsafat dan teologi, minimal S2, bila perlu S3. Karena masa jenjang pendidikan tinggi yang lama itu, jelas output harus tinggi, tidak bisa tidak. Nah, apa saja output yang diharapkan dari seorang imam yang sekolah sampai 12-14 tahun itu?